Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Saat ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa strategi dalam penyusunan dan analisis kontrak. Kontrak merupakan tulang punggung dari setiap transaksi bisnis dan hukum. Dan menyusun dan menganalisis kontrak dengan cermat adalah keterampilan yang penting bagi setiap mahasiswa hukum dan praktisi hukum. Pada kesempatan ini, prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan kontrak penting harus ada dalam setiap kontrak, serta teknik-teknik dan analisis kontrak yang efektif. Tujuannya untuk membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat sebuah kontrak yang kuat dan tentu menguntungkan. Prinsip-prinsip mana dalam penyusunan kontrak atau asas yang kita sering dan familiar kita kenal dalam penyusunan sebuah kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, bahwa harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dalam penyusunan kontrak. Kemudian asas yang lain berbicara tentang kebebasan berkontrak, harus memuat atau mengandung itikat baik sebagaimana yang dimaktubkan dalam pasal 1818 KUH Perdata. Selain prinsip kesepakatan yang dikenal konsensualitas, menekankan pentingnya adanya persetujuan yang tulus atau etikat baik antara para pihak mengenai syarat dan ketentuan kontrak, dan harus menjunjung prinsip kepastian hukum yang sangat penting yang memastikan bahwa kontrak tersebut jelas dan dapat ditegakkan di pengadilan. Sedikit mengenai kebebasan berkontrak, harus memahami bahwa para pihak bebas menentukan isi kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebebasan yang dimaksud harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan selain itu harus mengandung itikat baik. Yang dimaksud itikat baik harus bertindak secara jujur dan adil. Ya, tidak bisa mengandung niat-niat jahat di dalamnya dalam pembuatan dan penyusunan kontrak. Dan itu harus dipahami setiap para pihak sebelum penandatangan kontrak dilaksanakan. Elemen-elemen yang penting yang harus kita penuhi dalam pembuatan kontrak, harus ada yang dinamakan penawaran, yaitu pernyataan kesediaan untuk terikat dalam kontrak. Kemudian penerimaan, ya, harus mendapatkan persetujuan terhadap semua syarat penawaran, dan harus memiliki pertimbangan sesuatu yang bernilai yang dipertukarkan antara para pihak. Klausul-klausul yang termuat di dalam sebuah kontrak sebagai roh dan kunci dalam kontrak. Ya. Ada klausul kunci yang harus dipenuhi dalam setiap kontrak untuk melindungi kepentingan para pihak, ya, yang meliputi deskripsi pekerjaan, barang-barang dan pembayaran, ya, jangka waktu, uang prestasi, dan penyelesaian sengketa bila ada. Kemudian teknik dalam analisis kontrak harus memahami yang namanya risiko. Dalam meninjau kontrak secara cermat,
untuk mengidentifikasi potensi risiko dan peluang. Ya. Teknik analisis kontrak meliputi membaca kontrak secara seksama, ya, mengidentifikasi setiap klausul-klausul sebagai kunci dalam poin-poin kontrak, serta harus mengevaluasi potensi-potensi risiko yang kemungkinan ditimbulkan, dan juga menentukan strategi mitigasi. Dalam menganalisis sebuah kontrak, penting untuk memahami bahasa hukum yang digunakan, ya, dan bagaimana klausul-klausul tertentu dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak, serta mengidentifikasi potensi risiko sejak awal dapat membantu Anda untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak. Dalam pembuatan kontrak ada dikenal istilah due diligence, yang artinya proses investigasi dan verifikasi informasi yang relevan sebelum menandatangani kontrak. Ini melibatkan peninjauan dokumen keuangan, catatan hukum, dan informasi yang lain yang relevan untuk memastikan bahwa Anda ketika membuat kontrak untuk memutuskan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Dalam konteks kontrak, due diligence dapat membuat Anda mengidentifikasi potensi dan masalah atau risiko yang berpotensi mungkin terjadi. Ini juga dapat membantu Anda untuk menegosiasikan syarat ketentuan yang lebih menguntungkan dan melindungi kepentingan para pihak. Negosiasi kontrak mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Dalam negosiasi kontrak, penting untuk memahami kepentingan para pihak, mengetahui nilai penawaran, bersikap fleksibel, dan membangun hubungan baik antara para pihak. Persiapan yang matang tentunya sangat dibutuhkan dalam pembuatan kontrak sebelum penandatanganan. Antara lain untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci keberhasilan dalam negosiasi kontrak. Penyelesaian sengketa kontrak. Terkadang sengketa tidak dapat dihindari. Namun penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase. Yang terakhir adalah litigasi melalui pengadilan. Negosiasi dan mediasi adalah metode penyelesaian sengketa kontrak yang lebih damai dan informal, efektif. Sementara arbitrase dan litigasi melibatkan proses hukum yang lebih formal dan mengikat. Pemilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat tergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas sengketa, biaya, dan waktu yang tersedia. Tren terkini dalam hukum kontrak, ya, berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Antara lain meliputi kontrak elektronik, ya, atau tanda tangan digital, penggunaan kecerdasan AI dalam penyusunan dan analisis sebuah kontrak. Ya, kontrak elektronik dibuat dan ditandatangani secara elektronik. Tanda tangan digital, ya, tanda tangan elektronik yang sah dan mengikat. Sedangkan penggunaan AI hanya sekedar membantu menganalisis dalam penyusunan sebuah kontrak. Kesimpulannya, kita telah membahas prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan kontrak maupun elemen-elemen penting yang harus dipenuhi dalam setiap kontrak, serta teknik membuat kontrak yang efektif. Kita harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan dalam penyusunan dan analisis sebuah kontrak melalui, ya, mengikuti pelatihan-pelatihan, membaca buku dan artikel, dan
tentu membutuhkan pengalaman praktis sebanyak mungkin. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda dapat membuat kontrak yang kuat dan menguntungkan bagi para pihak. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tetap semangat.